Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Atalah dari kelas pajak 20A. Saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan badan. Nah, apa itu pajak penghasilan badan? Pajak penghasilan badan adalah badan diartikan sebagai kumpulan individu atau kesatuan yang melakukan kegiatan usaha bersama. Bentuk dari badan sendiri cukup beragam. Ada CV, koperasi, PT, BUMN, dan lain sebagainya. Sedangkan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam satu tahun. Jadi, pajak penghasilan atau PPh badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dari badan usaha. Subjek pajaknya. Subpokok pembahasannya ada konsep self-assessment system, subjek pajak penghasilan, dan bukan subjek pajak penghasilan. Sistem pemungutan pajaknya yaitu pajak penghasilan sebagai pajak langsung. Pengertian umum yang membedakan kedua jenis pajak itu adalah: satu, pajak langsung adalah pajak yang dikenakan terhadap orang yang harus menanggung dan membayarkannya. Yang kedua, pajak tidak langsung dikenakan terhadap orang yang harus menanggungnya, tetapi dapat diharapkan pihak lain untuk membayarnya. Dari kedua pengertian di atas, dapat dilihat adanya tiga unsur yang sama-sama dimiliki keduanya, yaitu satu, penanggung jawab wajib atau wajib pajak, yaitu orang yang secara hukum atau yuridis formal harus membayar pajak. Yang kedua, penanggung pajak adalah orang yang membayar pajak dalam arti ekonomis. Yang ketiga, ada pemikul pajak atau destinataris, yaitu orang yang dimaksud oleh ketentuan harus memikul beban pajak. Pengertian subjek pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak adalah orang yang dituju oleh undang-undang perpajakan untuk dikenakan pajak. Subjek pajak meliputi A. Orang pribadi, B. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, yaitu ahli waris, C. Badan, dan D. Bentuk usaha tetap atau BUT. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak dalam penjelasan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1 huruf A. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. Perbedaan antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 2. Wajib pajak dalam negeri atau WPDN yang pertama dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia atau worldwide income. Dan kalau wajib pajak luar negeri atau WPLN, dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Yang kedua, wajib pajak dalam negeri yaitu penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan neto dengan tarif umum. Sedangkan wajib pajak luar negeri yaitu penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan bruto dengan tarif sepadan, kecuali WPLN tersebut menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, di mana BUT memiliki kewajiban pajak yang sama dengan WPDN. Yang ketiga yaitu wajib menyampaikan SPT dalam wajib pajak dalam negeri. Sedangkan wajib pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. Dalam kewajiban pajak subjektifnya, subjek pajak orang pribadi memulai kewajiban subjektifnya saat dilahirkan, saat ia berniat tinggal di Indonesia, atau sejak hari pertama berada di Indonesia. Dan berakhirnya kewajiban subjektifnya adalah saat ia meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang kedua ada warisan yang belum terbagi. Mulainya kewajiban subjektifnya yaitu saat timbulnya warisan yang belum terbagi pewaris meninggal atau pewaris meninggal.
Dan berakhirnya kewajiban subjektifnya yaitu saat warisan tersebut dibagi kepada ahli warisnya. Yang ketiga ada badan, subjek pajak badan. Mulai kewajiban subjektifnya yaitu saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Dan berakhirnya yaitu saat badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Yang B ada subjek pajak luar negeri. Yang pertama yaitu orang pribadi. Saat orang pribadi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Dan berakhirnya kewajiban subjektifnya yaitu saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima memperoleh penghasilan dari Indonesia. Yang kedua ada subjek pajak luar negeri badan. Mulainya kewajiban subjektifnya yaitu saat badan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Dan berakhirnya yaitu saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima penghasilan dari Indonesia. Yang C yaitu ada bentuk usaha tetap atau BUT. Saat BUT tersebut mulai berada di Indonesia, mulainya kewajiban subjektifnya. Dan berakhirnya yaitu saat BUT tersebut tidak lagi berada di Indonesia. Yang tidak termasuk subjek pajaknya yaitu adalah 1. Badan Perwakilan Negara Asing. Yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik atau konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat 1. A. Bukan WNI. B. Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia. Yang C adalah adanya negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang ketiga, organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat A. Indonesia menjadi anggotanya. B. Indonesia tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia, selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Yang keempat yaitu pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat A. Bukan WNI. B. Di Indonesia tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Yang selanjutnya ada objek pajak bersifat final dan bukan objek pajak. Pokok pembahasannya yaitu 1. Objek pajak penghasilan, yang kedua bukan objek pajak penghasilan, yang ketiga objek pajak penghasilan yang bersifat final. Pengertian objek pajak. Objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. Yang kedua yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Yang ketiga, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Yang kelima dengan nama dan dalam bentuk apapun. Bagian kategori pasal 4 Undang-Undang PPH. Objek pajak terdapat pada pasal 4 ayat 1 dan bersifat umum. Objek pajak bersifat final yaitu pada pasal 4 ayat 2 ya dan disebut special treatment. Dan bukan objek pajak pada pasal 4 ayat 3. Dikecualikan dari pengenaan pajak. Kelompok penghasilan. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi 1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya. Yang kedua ada penghasilan dari usaha dan kegiatan. Yang ketiga ada penghasilan dari modal yang berupa harta gerak maupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha dan lain sebagainya. Yang terakhir ada penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya. Jenis-jenis objek pajak penghasilan bersifat final. Yang pertama ada bunga deposito dan tabungan lainnya. Yang kedua ada penghasilan berupa hadiah undian. Yang ketiga ada penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek.
Yang keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah. Karakteristik PPh bersifat final yang pertama tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain yang non-final dalam penghitungan PPh pada SPT tahunan. Yang kedua, biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final tidak dapat dikurangkan. Yang ketiga, PPh final yang telah dibayar sendiri atau dipotong pihak lain sehubungan dengan penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan. Jenis-jenis bukan objek pajak penghasilan. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan. Dua, harta hibahan yang diterima oleh keluarga. Yang ketiga, warisan. Yang keempat, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham. Yang kelima, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Sekian sedikit penjelasan tentang PPh-BLN dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.